Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, bertemu lagi dengan saya Nur Atina Plasmawiyah Sibon. Kali ini kita akan mewawancara salah satu narasumber kita sebagai penerima beasiswa. Apakah kakak boleh memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu? Ini perkenalkan, nama saya Hendy Harahap. Saya berasal dari Universitas Madikusare, jurusan Ekonomi Pembangunan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di angkatan 2023. Sini kak, saya ingin bertanya sama kakak tentang beasiswa tersebut. Yang mana pertanyaan pertama saya itu, apa yang memotivasi kakak untuk mendaftar beasiswa tersebut? Pada awalnya tuh saya tidak mendaftar di beasiswa BSI ini. Awalnya tuh saya ingin aju banding di jurusan saya, karena background keluarga saya juga bukan termasuk orang yang mampu. Maka saya dengan antusiasnya saya ingin meringankan langkah orang tua saya, sehingga saya mencari beasiswa ke sana ke sini. Karena pengajuan banding di jurusan itu tidak diterima atau tidak lulus, jadi saya mencari beasiswa, dan kebetulan di saat itu juga bukalah pendaftaran dari beasiswa BSI ini dan mengadakan seminar di kampus Unimal. Dan dari situlah saya memutuskan untuk mendaftar, dan alhamdulillahnya saya terpilih dari 23.000 pemilih, dan saya termasuk salah satu dari 23.000 orang yang mendaftar, hanya 22.000 orang yang terpilih menerima beasiswa tersebut. Jadi kak, mengapa kakak memilih untuk mengikuti beasiswa BSI tersebut? Jadi di beasiswa BSI ini sangat mendukung segala kegiatan-kegiatan kita, seperti dalam programnya itu ada pembinaan dan ada juga mentoring. Tidak hanya di dunia perkuliahan, tapi kita di beasiswa ini kita diberikan banyak pembelajaran apa yang tidak kita pelajari di kampus. Contohnya membangun jiwa leadership, membangun karakter, seperti itu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung juga kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling mendukung kakak selama proses pendaftaran hingga berhasil memperoleh beasiswa tersebut? Nah, kalau ditanya yang paling mendukung, awalnya saya tidak memberitahukan kedua orang tua saya karena saya takut akan mereka kecewa kalau saya tidak lulus. Nah, jadi saya mempunyai satu teman seperjuangan saya, dan kami sama-sama mendaftar dan kami sama-sama lulus. Jadi dia itu teman satu jurusan saya dan satu kota asal saya juga. Oke. Kapan momen yang paling berkesan bagi kakak selama menjadi penerima beasiswa BSI tersebut? Yang pertama yang pasti saat kita diumumkan sebagai pemenang ya, sebagai penerima beasiswa di 2 tahun lalu. Dan ada satu ketika BSI membuat suatu kegiatan untuk masa-masa pengenalan kami dari kampus Unimal yang mungkin 20-30 orang penerima beasiswa ini. Jadi kami didanai sebesar 5 juta, dan kami harus mengundang narasumber atau pemateri untuk membangun jiwa-jiwa public speaking, kepemimpinan. Dan di situ kami dibiayain penuh tanpa pemotongan apapun. Selain itu ada juga pendukungan atas musibah yang terjadi di negara Palestina, dan kita turun untuk membantu mendonasikan finansial kita yang ada dan membangun seminar untuk seberapa penting Palestina itu. Nah, pertanyaan terakhir saya kak, bagaimana kakak membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan tanggung jawab sebagai penerima beasiswa tersebut? Oke, kalau dibilang kuliah, organisasi, dan tanggung jawab, itu kuliah pasti awalnya kita ke sini kan harusnya memang kuliah, dan organisasi itu di nomor sekian. Kalau kuliah itu kan kita punya IMS yang harus kita selesaikan, dan itu tidak akan saya ganggu gugat ketika ada pun acara ataupun kegiatan lainnya. Kan kalau dia di organisasi itu biasanya berlangsung 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, sehingga itu tidak mengganggu kegiatan perkuliahan ataupun apapun itu. Kalau dia di segi mentoring, di segi tanggung jawab kita sebagai penerima beasiswa itu, kalau di BSI sendiri itu per bulannya ada pembinaan dan ada juga mentoring, dan itu dilakukan secara Zoom dan tidak mengganggu ataupun tidak menabrak apapun kegiatan kita di kampus. Seperti itu. Bolehkah kakak memberikan sedikit motivasi kepada sobat muda kita?
Jadi motivasi saya untuk sobat-sobat muda, jangan berhenti untuk bermimpi tinggi hanya karena kita berasal dari background keluarga kita yang sederhana. Kesuksesan tidak hanya melihat seberapa hebat kita, tetapi seberapa besar usaha kita, seberapa besar keinginan kita untuk maju. Kegagalan itu pasti ada. Maka janganlah jatuh hanya karena satu kegagalan. Banyak kesuksesan yang menunggu kita di depan. Tetap semangat. Itu saja dari saya. Oke, jadi sobat muda, di sini kita dapat pelajaran bahwa untuk mencapai apa yang kita inginkan itu butuh proses yang panjang dan dukungan yang kuat. Udah, sampai jumpa di narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sobat muda.